Naskah parafrase Amanan Edukatif, Bahasa Indonesia. Dalam luasnya lanskap perilaku manusia dan biologi tubuh, masih ada banyak hal yang diselimuti oleh tabu dan rasa sungkan untuk dibicarakan secara terbuka. Salah satu di antaranya adalah cara tubuh kita berinteraksi dan berkomunikasi melalui zat-zat biologis yang kompleks. Sebuah topik yang jarang dibahas dengan jernih, tetapi menyimpan wawasan luar biasa tentang hubungan antara tubuh, emosi, dan kesejahteraan. Kita sering berpikir bahwa interaksi biologis antar individu hanyalah bagian dari proses reproduksi. Padahal di balik itu terdapat dimensi kimia dan psikologis yang jauh lebih dalam. Tubuh manusia, terutama dalam konteks kedekatan emosional, sebenarnya sedang melakukan pertukaran informasi biokimia yang rumit. Dan disitulah sains mulai mengungkap keajaibannya. Video ini tidak bermaksud menilai atau memberi opini moral. Tujuannya adalah mengajak kita memahami bagaimana biologi dan psikologi saling berkaitan dan bagaimana tubuh kita merespons melalui hormon, enzim, serta molekul yang memengaruhi suasana hati, imunitas hingga kualitas hubungan manusia itu sendiri. Mari kita mulai dari hal paling mendasar. Tubuh manusia bukan sekadar mesin biologis. Dia adalah sistem yang dirancang untuk berinteraksi. Hanya, di dalam setiap proses fisiologis, mulai dari sistem saraf endokrin hingga kekebalan tubuh, selalu ada komunikasi yang terjadi di tingkat mikroskopis. Molekul-molekul kecil seperti dopamin, serotonin, oksitosin, dan melatonin bukan hanya pengatur fungsi tubuh, tetapi juga pembentuk emosi, kebahagiaan, dan rasa keterikatan. Misalnya oksitosin, yang sering disebut sebagai hormon cinta dan kepercayaan, dilepaskan saat kita merasa dekat dengan seseorang. Saat kita berpelukan, berbagi tawa, atau bahkan sekadar saling memandang dengan hangat, zat kecil ini memainkan peran besar dalam membangun rasa aman dan memperkuat hubungan emosional antar individu. Serotonin, di sisi lain, dikenal sebagai pengatur suasana hati. Ketika kadarnya seimbang, kita cenderung merasa stabil, bahagia, dan lebih mudah berpikir positif. Kekurangannya sering dikaitkan dengan stres atau depresi. Lalu ada melatonin, hormon yang mengatur ritme tidur dan istirahat alami tubuh. Ia memberi sinyal kepada otak kapan waktunya tenang dan memulihkan energi. Kombinasi dari semua zat ini membentuk apa yang bisa disebut sebagai orkestra kimiawi tubuh manusia. Mereka bekerja selaras, saling menyesuaikan tergantung pada kondisi fisik, mental, dan bahkan hubungan sosial seseorang. Interaksi antar hormon ini membantu menjelaskan mengapa kedekatan emosional sering memberi efek menenangkan, menurunkan stres, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Penelitian modern di bidang psikoneuroimunologi, cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara pikiran, sistem saraf, dan imunitas, menunjukkan bahwa emosi positif dan kedekatan sosial dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Dengan kata lain, tubuh kita secara literal menjadi lebih kuat ketika kita merasa dicintai, dihargai, dan aman. Namun setiap bentuk interaksi biologis juga memiliki sisi lain yang perlu diperhatikan: kebersihan, kesehatan, dan tanggung jawab pribadi. Tubuh adalah sistem terbuka yang dapat menerima atau menolak zat asing. Karena itu, penting untuk menjaga gaya hidup sehat, pola makan seimbang, olahraga rutin, serta pemeriksaan medis berkala agar sistem tubuh bekerja optimal. Faktor lain yang sering diabaikan adalah pengaruh gaya hidup terhadap kualitas biologi tubuh. Apa yang kita makan, seberapa sering kita tidur, tingkat stres, konsumsi alkohol, rokok, atau obat-obatan, semua itu tercermin dalam cara tubuh memproduksi dan menyeimbangkan hormon. Orang yang hidup sehat cenderung memiliki kestabilan emosi yang lebih baik, sistem kekebalan yang lebih kuat, dan tingkat energi yang lebih konsisten. Beberapa penelitian juga menyoroti bagaimana hubungan emosional yang stabil dapat membawa manfaat nyata bagi kesehatan fisik. Pasangan dengan komunikasi terbuka dan saling percaya terbukti memiliki tekanan darah lebih rendah, kadar kortisol, hormon stres lebih stabil, serta tidur yang lebih nyenyak dibanding mereka yang sering terjebak dalam konflik atau ketegangan batin. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara biologi dan psikologi bukan sekadar teori, tapi kenyataan yang bisa dirasakan langsung. Namun di sisi lain, ketidakseimbangan emosional atau stres kronis dapat mengganggu sistem hormonal tubuh,
Peningkatan hormon stres seperti kortisol dalam jangka panjang dapat menurunkan imunitas, mempercepat penuaan sel, dan memengaruhi suasana hati secara negatif. Karena itu, menjaga kesehatan mental dan keseimbangan emosi adalah bagian penting dari menjaga kesehatan biologis secara keseluruhan. Semua hal ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Tubuh dan pikiran tidak pernah benar-benar terpisah. Setiap emosi meninggalkan jejak biokimia, dan setiap reaksi biologis bisa memengaruhi kondisi psikologis kita. Memahami hubungan ini memberi kita kendali lebih besar atas kesejahteraan diri. Jika kita melihatnya dari sudut pandang ilmiah dan humanis, dapat disimpulkan bahwa kehidupan emosional dan biologi manusia berjalan beriringan, seperti dua sisi dari satu koin. Kedekatan, rasa percaya, dan kasih sayang bukan hanya konsep abstrak. Mereka adalah mekanisme biologis yang secara evolusioner dirancang untuk menjaga kelangsungan hidup dan keseimbangan batin. Dan justru di sanalah keindahan manusia terletak. Kita tidak hanya berpikir dan merasa. Kita juga bereaksi secara kimia terhadap cinta, perhatian, dan rasa aman. Maka dari itu, edukasi tentang biologi tubuh dan psikologi hubungan bukanlah hal tabu. Justru, dengan memahami bagaimana tubuh dan emosi saling memengaruhi, kita bisa hidup lebih sehat, lebih sadar, dan lebih menghargai kedalaman hubungan antar manusia. Pada akhirnya, pengetahuan semacam ini bukan untuk menilai benar atau salah, tetapi untuk memberdayakan kita, agar lebih bijak dalam mengenal diri sendiri dan orang lain. Sains tidak menghakimi, ia hanya memberi cahaya agar kita bisa melihat dengan lebih jelas. Terima kasih telah mengikuti eksplorasi ini. Jika kamu menyukai konten yang membahas psikologi manusia, biologi, dan hubungan emosional dengan pendekatan ilmiah, dan penuh rasa ingin tahu, pastikan untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Karena memahami tubuh berarti memahami jiwa, dan memahami jiwa berarti belajar menjadi manusia seutuhnya.